Si penyumpit adalah seorang pemuda yang pandai berburu menggunakan alat sumpit. Selain pandai berburu, ia juga pandai membuat obat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Para tetangga di desa menyukai si penyumpit. Dari banyak orang yang suka kepada si penyumpit, ada tetangga bernama Pak Raja yang tidak menyukainya. Pak Raja adalah seorang kepala desa yang kikir. Ayah si penyumpit yang telah tiada pernah berhutang kepada Pak Raja. Dan Pak Raja selalu menuntut untuk melunasi hutangnya, meskipun ayah si penyumpit telah tiada. Suatu ketika, Pak Raja menemui si penyumpit. "Hai penyumpit, untuk melunasi hutang ayahmu, tolonglah jaga sawahku dari gangguan babi hutan. Jika babi hutan itu merusak sawahku, sumpitlah mereka. Tapi kalau kau ceroboh, maka kau harus membayar ganti rugi atas kerusakan sawahku." Si penyumpit enggan menolak, ia merasa dituntut oleh Pak Raja. Namun akhirnya dengan berat hati ia menyetujui. Sambil duduk di gubuk tengah sawah, si penyumpit tak lepas memandang ke segala arah. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada kawanan babi hutan yang memasuki sawah. Si penyumpit segera mengambil alat sumpitnya dan hap! Anak sumpit itu terbang ke arah kawanan babi hutan. Ngek! Seekor babi hutan terluka karena sumpitannya. Ngek! Ngek! Nyi! Babi hutan itu berteriak. Melihat temannya tergeletak, kawanan babi hutan itu berlari menyelamatkan diri. Si penyumpit beranjak dari gubuk itu. Ia menuju ke arah babi hutan yang disumpitnya. Tatkala tiba, ia tak melihat babi hutan tersebut. "Kemana gerangan?" gumam si penyumpit dalam hati. Namun ada bercak darah jelas terlihat. Kemudian si penyumpit mengikuti jejak darah tersebut. Jejak itu menghantarkan si penyumpit ke sebuah rumah kecil. Dilihatnya beberapa wanita cantik. Salah satu wanita cantik itu terluka perutnya. Si penyumpit nampak terkejut ketika mata sumpitnya ada pada wanita itu. "Bukankah aku menyumpit babi hutan?" tanya si penyumpit dalam hati. "Perkenalkan, nama saya si penyumpit. Tadi saya menyumpit seekor babi hutan, tapi aneh, babi hutan itu hilang. Setelah saya ikuti jejak darahnya, ternyata berhenti di rumah ini. Apakah kakak melihat babi hutan itu?" Belum selesai si penyumpit bicara, seorang wanita menyela. "Oh, kau yang menyumpit adik kami. Coba kau lihat, ia merintih kesakitan," dengan nada marah. Si penyumpit bingung. "Saya tadi menyumpit babi hutan, kok adiknya kakak yang terluka?" "Kami adalah siluman babi hutan yang kamu sumpit tadi. Kami menjadi babi hutan untuk mencari makan," jawab wanita itu. Mendengar penjelasan dari wanita itu, si penyumpit mengerti. "Oh, maafkan aku akan melepaskan anak sumpit itu dan mengobati adiknya kakak," jawab si penyumpit. "Baiklah," jawab si kakak. Si penyumpit memohon izin memetik beberapa daun di sekitar rumah itu. Kemudian ia tumbuk. Selanjutnya membalutkan daun itu ke luka tersebut sambil menarik mata sumpit. Darah pun berhenti bercucuran. Sebagai tanda terima kasih, wanita itu memberikan bungkusan kepada si penyumpit. "Anggaplah ini sebagai tanda terima kasih dari kami," kata wanita itu. Ia menerima bungkusan itu. "Terima kasih," ujarnya.
Si penyumpit kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung membuka bungkusan itu. Setelah dibuka, ia tampak sumringah. Ternyata isi bungkusan adalah emas, intan, dan berlian. Ia langsung teringat untuk melunasi hutang ayahnya pada Pak Raja. Esok harinya, si penyumpit menjual semua perhiasan tersebut ke pasar. Kemudian ia menemui Pak Raja. Dengan sedikit curiga, Pak Raja bertanya, "Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" "Ini uang halal, Pak," jawab si penyumpit. Kemudian ia menceritakan pengalamannya pada Pak Raja. Setelah selesai bercerita, "Jadi hutang ayahku sudah lunas, Pak." "Iya sudah," jawab Pak Raja. Si penyumpit kemudian pamit pada Pak Raja. Sepulangnya si penyumpit, Pak Raja berencana untuk meniru apa yang dialami si penyumpit. "Aku akan ke sawah dan menyumpit babi hutan. Siapa tahu babi hutan itu juga memberiku perhiasan, hehe," ujarnya dalam hati. Esok harinya, Pak Raja berangkat ke sawah dan duduk di gubuk sambil menunggu babi hutan. Setelah beberapa lama, kawanan babi hutan muncul. Segera ia mengambil alat sumpit dan menyumpit babi hutan itu. Ia kemudian menghampiri babi hutan yang terluka, kemudian mengikuti jejak ceceran darah, sama seperti yang dialami si penyumpit. Tapi dengan berpura-pura, ia menolong wanita siluman babi hutan itu. Ia mencabut anak sumpit itu. Wanita itu berteriak kesakitan. Darah mengucur deras dari lukanya. Pak Raja bingung, ia harus bagaimana? Ia tidak bisa mengobati wanita itu. Darah tak berhenti mengucur, semua panik. Mereka marah dan berubah menjadi babi hutan. Kemudian mereka menyerang Pak Raja. Dengan tubuh penuh luka, Pak Raja berjalan tertatih-tatih ke gubuk. Setelah beberapa saat kemudian, ia kembali ke rumah. Putrinya sangat terkejut. Kemudian Pak Raja menyuruh putrinya segera menemui si penyumpit untuk mengobati dirinya. Putri Pak Raja minta tolong si penyumpit ke rumahnya untuk mengobati ayahnya. "Ada apa dengan ayahmu?" tanya si penyumpit. "Aku tak tahu. Semalam ayah bilang ia mau menjaga sawah agar tidak dirusak babi hutan. Mungkin ayah diserang babi hutan," jawab putri Pak Raja. Si penyumpit langsung mengerti. Pak Raja ingin meniru pengalamanku, tawanya dalam hati. Ia tidak habis pikir akan kebodohan Pak Raja. Putri Pak Raja terus menangis. Segera mereka ke rumah Pak Raja. Setelah meramu obat dari dedaunan dan menumbuknya, si penyumpit kemudian mengoleskannya ke seluruh tubuh Pak Raja. Pak Raja merintih kesakitan. Melihat si penyumpit yang sedang mengobati dirinya, ia menjadi malu. "Ayah, syukurlah ayah sudah sadar," kata putrinya. Perlahan Pak Raja mengangkat badannya, mengambil posisi duduk di atas lutut. Pak Raja merasa malu atas sikapnya kepada si penyumpit. Ia pun sadar atas semua kesalahan dan perilakunya yang buruk selama itu. Ia bertobat. Ia meminta maaf kepada si penyumpit. Sejak kejadian itu, Pak Raja berubah menjadi orang baik. Ia kemudian mencalonkan anaknya untuk menjadi istri si penyumpit. "Maukah engkau menikah dengan putriku?" tanya Pak Raja. Si penyumpit terdiam sejenak sambil memandang putri Pak Raja. Putri Pak Raja adalah seorang gadis yang cantik dan baik hati. Si penyumpit langsung tertarik. Dengan perasaan gembira, ia menyetujuinya. Pak Raja tersenyum lega.
Pesta pernikahan pun digelar dengan semarak. Semua penduduk desa diundang. Si penyumpit pun hidup berbahagia bersama istrinya. Kemudian Pak Raja menyerahkan jabatan kepala desa yang sebelumnya ia jabat kepada si penyumpit. Si penyumpit menerimanya dan menjalankan tugas sebagai kepala desa dengan sangat memperhatikan rakyatnya, membuat desa yang ia pimpin bertambah maju dan rakyatnya semakin sejahtera.